Malam hari ini tema firman Tuhan akan saya beri tema nih, jangan menjadi bayi rohani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ada kata tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ada kata bertumbuhlah. Jadi ini kata bertumbuhlah ini ya, kata lah ini adalah anjuran supaya kita harus bertumbuh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang di sisi lain firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang haus akan susu yang murni, yang rohani." Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbeda konteks dengan bayi rohani. Setiap anak Tuhan itu diwajibkan harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah mengikut Tuhan itu seharusnya hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya boleh tanya di sini ya, semua sudah pernah mengalami, enggak semua ya, yang muda-muda belum ya, yang pernah punya bayi. Ya, bayi itu lucu ya Bapak Ibu ya. Lucu ini Pak Hiro ini ini cucu saya Hiro itu. Nah, ini lucu banget gitu ya. Meskipun belum bisa ngomong tapi tingkahnya lucu. Saya juga punya sundulan namanya Icel. Itu ya lucu banget Bapak Ibu ya. Lucu sejak mulai bisa ngomong, bisa berangkang itu udah mulai lucu. Bapak Ibu juga punya pengalaman menarik ya, mungkin dengan anak-anak kita waktu masih kecil. Itu sangat lucu, masih bayi, lucu dan menggemaskan. Kalau kita nggak ketemu sehari, rasanya itu kangen begitu ya. Terus kalau kita pulang kerja, kalau sudah ketemu anak kita yang kecil ini, rasanya capek itu hilang semua. Ya, dulu waktu Claudia ini masih kecil sama gitu ya. Kalau saya pulang kerja, rumah saya masih di Jaten, wah dia sudah nunggu saya di jalan gitu. Begitu papahnya pulang, wah langsung gini, rasanya itu bangga banget Bapak Ibu ya, seneng banget gitu ya. Bapak Ibu ngalami ya, mengalami Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, konteksnya akan menjadi berbeda ketika anak saya menjadi bayi terus. Mau Bapak Ibu punya anak tapi bayi terus, engkong masih sahiro itu ngerti brengosen gitu Bapak Ibu ya, ya lucu ya. Itu namanya kelainan Bapak Ibu ya, kelainan. Ya, jadi setiap anak Tuhan yang tidak bisa bertumbuh dalam kasih karunia itu adalah anak Tuhan yang kelainan, agak lain ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seharusnya setiap anak Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan di dalam rohaninya atau bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita ya, bagi kemuliaan dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu gambaran yang nyata bahwa Tuhan menghendaki pertumbuhan setiap kita. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus mau bertumbuh. Ya sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau bertumbuh. Ya maunya hanya susu, maunya hanya yang empuk-empuk, dikasih makanan keras nggak bisa, tidak dilatih. Coba kalau kita punya anak kasih bubur terus gitu ya, kira-kira anak ini bertumbuh dengan baik nggak? Enggak, dia juga akan mengalami kurang gizi. Wong anak kita kalau punya penyakit aja dikasih makan supaya nanti bisa bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan seperti halnya anak jasmani kita. Setiap orang tua menghendaki anaknya yang lucu ini tetap akhirnya bertumbuh. Tidak mungkin ya ini berpikir ya anakku gen sakmene terus lucu kok gitu loh. Coba 40 tahun sak hero gitu kan ya lucu gitu ya. Lucunya lucu. Orang tua nangis. Coba kalau Bapak Ibu punya anak yang seperti itu, pasti nangis kita ya. Anakku kok ternyata cebol. Ternyata anakku ini orang normal. Sedih Bapak Ibu ya. Sedih Bapak Ibu. Tuhan juga hal yang sama. Jadi Tuhan itu menghendaki pertumbuhan setiap anak Tuhan itu tumbuh secara rohani. Seperti kita mengharap anak kita tumbuh baik jasmani maupun mentalnya. Atau kadang-kadang kita bisa tumbuh jasmani tok yang tumbuh. Tetapi mentalnya seperti anak-anak ini juga mendukakan hati Tuhan. Jadi kita harus bertumbuh di dalam jasmani dan rohani sebagai anak-anak Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Kita next ya. Firman Allah mencatat dan mengajar kita untuk tidak terus-menerus menjadi bayi rohani,
melainkan harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jadi firman Tuhan tidak menginginkan kita bayi terus ya. Menjadi pertanyaan, mengapa kita tidak boleh menjadi bayi rohani? Terus mari kita belajar tentang beberapa kebenaran. Pertanyaannya begini, mengapa kok kita tidak boleh menjadi bayi rohani? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kita bertanya, Tuhan, kenapa aku harus bertumbuh? Tuhan, kok engkau tidak berkenan kalau aku menjadi bayi terus? Nah, ada apa ini? Kita akan lihat next ya. Ini Bapak Ibu. Bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu itu masih bayi rohani, tidak mungkin Bapak Ibu mengerti hal-hal yang menyenangkan Allah. Ngertinya cuma berkat. Ngertinya nek dikei aku guyu. Ngertinya aku nek dapat berkat aku seneng. Itu bayi, Bapak Ibu ya. Itu bayi. Jadi bayi rohani adalah seseorang yang kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita masih bayi, pasti kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Padahal tujuan kita di dalam Kristus adalah menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita bayi terus, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita itu sifatnya masih kayak bayi-bayi terus gitu ya. Kita tidak bisa diajar yang lebih dewasa. Nah Bapak Ibu, ini poinnya ada di ayat 14. Karena di sini dikatakan begini. Bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan Allah. Jadi ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hanya orang yang sudah dewasa rohani tahu apa yang baik, tahu apa yang jahat, tahu apa kehendak Tuhan, dan tahu apa kehendak diri sendiri. Tetapi ketika kita masih menjadi bayi secara rohani, kita hanya memerlukan susu dan bukan makanan keras. Kita tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendakku sendiri. Tidak jarang banyak anak-anak Tuhan itu tidak mengerti. Ditinjau dari umur, kita sudah tua. Seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi kok kelakuannya masih seperti bayi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah bayi rohani itu menyadari dirinya masih bayi? Ada yang sadar kalau dirinya masih bayi? Ya sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika kita bisa mendeteksi karakter kita, sadar diri bahwa karakter itu kayak gini loh. Karakterku itu saya harus begini, begitu, tetapi saya belum melakukan. Sebenarnya kita sadar kalau kita itu masih bayi. Kalau anak-anak Tuhan kesentil sedikit, dia tantrum. Nah, kalau anak kecil tantrum lucu ya, tantrum. Tapi kalau sudah bangkotan, ya, bantongan, ya, tantrum lucu, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh tantrum, ya. Kalau mendengar sesuatu yang keras bahkan menyakiti kita, itu makanan kita, itu yang mendewasakan kita. Banyak anak-anak Tuhan itu dalam hidupnya mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang membuat kita itu kecewa, sesuatu yang keras dan kejam menimpa hidup kita. Tetapi itu sarana Tuhan untuk memberi kepada kita makanan yang keras. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Coba kalau Bapak Ibu hanya istilahnya kalau orang Jawa itu hanya menerima pujian, pangalembono. Ya, orang hanya dilem tok, ora pernah dikritik, ora pernah dilawan, ora pernah dicacati hatinya. Dia menjadi bayi terus, mentalnya rapuh. Saya dulu punya teman itu cantik banget Bapak Ibu ya, cantik kayak bintang film. Teman saya waktu masih kerja ya, waktu dia hamil, dia habis melahirkan. Biasa orang cantik kalau habis melahirkan jadi apa? Gemoy, gembrot, jadi lemu ya, gede. Lah saya kan orangnya dulu itu ya saya nggak nyangka ya kalau cewek itu dibilang gemuk itu marah ya ternyata ya. Ya saya tuh cuman istilahnya spontanitas loh. Saiki kok kowe lemu toh? Apa yang dia lakukan? Nangis Bapak Ibu. Nangis kejer mung dilokke. Saiki kok lemu padahal masih cantik Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang gemuk gitu aja marah dan dia tantrum Bapak Ibu. Saya di beberapa hari dinengke Bapak Ibu. Tak ajak ngomong nggak mau. Padahal
Saya itu cuma bercanda, saya kok lemu gitu ya. Gitu tok, saya nggak maksud untuk menghina atau membuli sebenarnya. Tapi dia marah. Ternyata usut punya usut. Dia tuh nggak pernah dilokke kayak gitu. Dia tuh hidupnya selalu dipuji bahwa dia cantik, punya segalanya, duitnya oke. Jadi nggak ada pernah orang yang bilang dia itu gemuk. Begitu dibilang gemuk gitu, nangis Bapak Ibu. Nangis. Bersyukur kalau kita sering dibully, berarti kita kuat. Siapa yang sering dibully? Pernah dibully ya? Oh, saya tuh masuk pertama kerja dibully terus. Saya paling muda kok. Masuk kerja pertama kali, saya tuh dibully. Bulinya itu lucu. Rene ngono. Kowe sunat burung ya. Malu saya digituin Bapak Ibu ya. Malu sudah masuk kerja, tapi waktu itu saya paling muda dan saya dibully. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, juga kayak payung, juga kayak opo gitu ya. Dibully terus karena masih kecil ya, masih terlalu muda waktu itu. Sehingga apa? Saya sedih, tetapi itu membuat diri saya kuat. Dibully kalau kamu itu orang tuamu marah. Itu pernah waktu sekolah. Waktu sekolah itu ada guyonan begini, Bapak Ibu, guyonan-guyonan yang lucu. Ini loh bapaknya pilot, ini loh bapaknya masinis. Langsung teman saya ada yang nyeletuk. Bapaknya Bambang itu ya pilot, tapi pilot becak gitu ya. Itu ketawa semua. Dan itu saya marah dan malu dan saya sedih banget Bapak Ibu. Tapi setelah saya renung-renungkan, ini yang membuat saya kuat. Inilah makanan keras. Juga dengan firman Tuhan. Kadang firman Tuhan itu tidak harus berkat loh Bapak Ibu. Firman Tuhan itu bicara mengampuni loh. Firman Tuhan itu bicara jangan menghakimi loh. Firman Tuhan itu bicara apa? Menjadi berkat bagi banyak orang loh. Itu susah bagi orang yang tidak mempunyai kemauan untuk tumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah bisa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jika malam hari ini Bapak Ibu menerima firman Tuhan dengan keras, dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan hanya orang dewasa di dalam Tuhan, di dalam rohaninya, dia layak berada di sisinya Tuhan. Tuhan itu adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Jadi kalau mempelai perempuannya belum dewasa, dia tidak bisa dipinang atau dia tidak bisa dijadikan manten kalau orang Jawa begitu ya. Itu secara rohani seperti itu. Jadi Tuhan menghendaki setiap anak Tuhan harus mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kalau ada firman Tuhan yang keras, kata-kata yang keras mungkin menyakiti kita, itu sarana untuk bisa tumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai tantrum ya. Tapi kalau anak masih bayi nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Terus next gitu. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua begini. Bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Gaya hidup kerajaan surga itu bukan gaya yang suka konflik ya, harus damai sejahtera ya, mengasihi, mengampuni, tidak ada konflik antara satu dengan yang lain. Itu gaya kerajaan surga. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jika hati kita masih ada iri hati, masih ada perselisihan, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Dan bayi rohani itu cirinya dia masih hidup di dalam manusia duniawi. Ya, bukan manusia rohani. Karena kalau dibilang secara rohani, itu dia belum bisa menerima. Contoh begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu disakiti, perasaan kita hatinya itu tatu atau pingget atau mungkin hancur berkeping-keping. Lalu enak aja pendeta ngomong, kamu harus mengampuni loh. Tuhan aja mengampuni kok. Masa kamu nggak mengampuni? Ora sudi, aku bukan Tuhan. Itu masih bayi, Bapak Ibu. Karena saya pernah juga punya orang yang waktu itu dengerin orang konseling. Bukan saya yang konseling, tapi pendeta teman saya waktu itu. Dia mengkonseling seseorang bapak yang punya sakit hati dengan kalau nggak salah saudaranya atau siapa gitu nggak tahu, dia banyak cerita sampai marah-marah. Pak pendetanya cuma ngomong gini, Bapak harus mengampuni karena Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus mengampuni. Dia langsung ngomong apa? Iya betul, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengampuni, tapi aku bukan Tuhan Yesus. Jadi mana mungkin aku bisa mengampuni? Wah, dia udah ngomong kayak gitu. Akhirnya nggak nongol ke gereja. Karena apa? Dia masih bayi. Dia nggak bisa, tidak bisa menerima itu. Itu makanan keras. Kalau mengampuni itu makanan keras. Dia maunya cuma makanan yang enak-enak, diberkati, percaya Tuhan, hidupmu damai sejahtera dan lain sebagainya. Betul, kita mendapatkan itu semua. Tapi jangan lupa, kita pun harus makan makanan yang keras supaya kita menjadi dewasa. Jadi kalau bayi rohani itu hidupnya, cirinya masih ada di dalam kehidupan manusia duniawi. Karakter dunia. Kalau orang dunia itu sukanya korupsi, kita ya korupsi. Kalau orang dunia itu sukanya percabulan, kita juga percabulan. Kalau orang dunia itu sukanya itu marah-marah seenaknya, kita juga melakukan hal yang sama persis. Itu namanya masih bayi, belum mengerti hal-hal yang rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu adalah ciri yang kedua. Ya, sekarang ciri yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga bayi rohani adalah ini. Bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Ya, contoh begini Bapak Ibu, ya. Mereka suka merengek-rengek seperti seorang anak kecil, memandang orang tuanya baik jika semua mereka diminta dituruti. Mereka tidak dapat memahami maksud didikan orang tuanya melalui setiap keadaan. Ini ciri bayi rohani yang ketiga adalah tidak kurang memahami. Tak kasih contoh. Icel, ya anak saya Icel itu, kalau dikasih es krim, dia itu muji-muji saya. Dia cium saya gitu. Papa sayang sama saya, tapi begitu nggak dikasih es krim, permintaannya tidak dikasih tahu, tidak diberikan, dia bilang apa? Papa nakal, papa pelit, papa apa lagi? Papa jahat, gitu. Orang yang ngajari kayak gitu loh Bapak Ibu. Itu sudah tahu, itu naluri. Nah, bayi rohani itu seperti itu. Jika dikasih berkat sama Tuhan, dia memuji-muji Tuhan. Tetapi jika sedang dalam pencobaan, dia mengutuk Tuhan. Atau dia memaki-maki orang. Atau dia memaki-maki orang yang membuat dia sengsara. Nah, inilah adalah contoh ciri yang ketiga yang banyak dijumpai oleh setiap anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita memiliki pertumbuhan rohani. Jadi ini ciri yang ketiga. Kurang paham. Kalau saya itu kok kan ngeluh, itu mendukakan hati Tuhan. Kalau saya itu bersungut-sungut, tidak bersyukur, itu mendukakan Tuhan, nggak paham. Kalau bayi rohani. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam rohani, apapun yang menimpa keadaan kita, kita pasti bersyukur. Apapun. Selalu ada cara untuk melihat kebaikan Tuhan. Itu cirinya orang yang sudah dewasa rohani. Tadi pagi firman Tuhan di gereja ya tentang itu Bapak Ibu ya, tentang bagaimana kita bisa bersyukur ya. Orang yang bersyukur itu ciri kedewasaan, dan orang yang mau bersyukur dia akan selalu melihat alasan untuk bisa bersyukur. Ya, contohnya ada orang ketabrak kakinya sakit, untung bersyukur ya, ora ceklek sikilku ya. Mau keseliu, untung puji Tuhan. Coba kalau dia masih bayi rohani, wah dia marah-marah, dia mengutuk, mencaci maki. Dia tidak pernah bisa bersyukur. Beruntung aku rapopo. Padahal peristiwa itu tidak mengenakan. Ini ciri orang yang sudah dewasa secara rohani. Tapi saya bersyukur di tempat ini saya kira tidak ada ya. Mungkin dulu kita pernah melakukan hal itu. Atau kadang-kadang saking abote beban hidup, kita lupa kalau kita tuh sudah dewasa. Ya kita kadang-kadang jadi bayi lagi. Kadang ngamuk lagi. Kadang tantrum lagi ya. Bayi itu kayak gitu. Kalau dikasih berkat senengnya minta ampun. Lebay Bapak Ibu ya. Ada yang lebay Bapak Ibu. Jangan lebay lah. Kalau seneng ya bergembiralah sak wajare. Kalau sedang dalam masalah ya udah usah lebay. Itu sudah dewasa. Tetapi bayi rohani itu selalu lebay. Kalau dikasih seneng, papa sayang. Kalau nggak dikasih, papa jahat. Nah, anak Tuhan kadang-kadang juga seperti itu. Kalau sedang ada masalah, dia lupa mengucap syukur.
ya. Tetapi kalau diberkati, wah sregep dia mengucap syukur sama Tuhan, ya. Ada satu contoh di dalam Alkitab, ya ini. Contoh di dalam Alkitab, peristiwa di Laut Teberau dan mata air di Mara. Ini hanya selang 3 hari, ya, hanya selang 3 hari. Itu ada di dalam Keluaran 15, 1 dan 2, Keluaran 15, 22 dan 24. Tidak usah dibaca. Ini ceritanya begini, Bapak Ibu. Musa itu menuntun bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, ya, dengan cara yang ajaib, ya, membelah laut jadi 2, satu ke sana sehingga bangsa Israel bisa masuk. Lalu bangsa Israel apa? Karena melihat keajaiban Tuhan, dia bersukacita, dia memuji-muji Tuhan, ya. Tetapi ironis, 3 hari kemudian, ya, ini terjadi peristiwa mata air di Mara. Ya, setelah dia menyeberang itu, dia masuk ke dalam padang gurun, perjalanannya dilanjut terus, akhirnya dia menemukan mata air. Tetapi mata airnya apa? Pahit. Wah, begitu mata airnya pahit, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mencaci maki, mencak, bersungut-sungut. Musa, engkau membawa aku ke sini supaya aku mati. Di sini tidak ada air. Sampai akhirnya Musa itu marah, ya. Bapak Ibu, ya, marah sehingga dia memukul itu gunung, ya. Akhirnya airnya menjadi manis, ya, Bapak Ibu, ya. Terus peristiwa mana dan burung puyuh, ya, Bapak Ibu pernah dengar itu di dalam Keluaran 16, 2, 4 dan 12. Itu diceritakan begini. Setiap pagi dia mendapatkan roti mana. Roti mana itu enak, ya, roti yang dari surga. Tetapi dia ngeluh lagi setelah beberapa saat, kok roti terus Tuhan? Minta daging dong. Ya, dikirimlah daging burung puyuh. Ya, dikirim itu pun juga lama-lama bosen. Mangannya kok kayak ngono terus, lebih baik aku di Mesir, di sana ada makanan macam-macam. Nah, ini ciri bayi rohani itu seperti itu. Hanya memahami kalau Tuhan itu baik kalau diberkati. Kalau sedang tidak diberkati, menyesal, minta ampun. Bahkan dia itu mengatakan begini, repot rekosone, terus-menerus melakukan hal itu. Ini masih bayi rohani. Terus peristiwa yang ketiga, air gunung di Batu Rafidim. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri, ya, di rumah. Nah, jadi ada banyak kejadian di bangsa Israel ini di mana dia itu lebay. Kalau dia sedang diberkati, dia memuji-muji Tuhan. Kalau sedang tidak diberkati, dia mengeluh, mengutuk, mencaci maki. Itu adalah gambaran hidup kita. Terus Bapak Ibu, nah, Tuhan menghendaki setiap orang percaya mengalami pertumbuhan rohani, dan biarlah kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak terseret ke dalam kesesatan oleh orang-orang yang hidupnya menyimpang dari kebenaran, serta kita tidak kehilangan pegangan hidup yang teguh. 2 Petrus 3, 17 ayat 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini yang akan saya garis bawahi kesimpulan ini cuma satu, bertumbuhlah. Nah, jadi mungkin next time kita bisa bahas bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita tidak jadi bayi rohani terus. Tapi malam hari ini firman Tuhan sampai di sini, cukup sampai di sini. Intinya adalah Tuhan menghendaki kita mengalami pertumbuhan rohani. Amin, Bapak Ibu. Ya.